warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 yaitu tentang epistemologi dalam Islam, yaitu apa yang dapat diketahui manusia, cara manusia mengetahui objek ilmu sumber pengetahuan, dan metode keilmuan. Pertama, kelompok kami terdiri dari Emiliani Jessica dengan NIM B100190472, lalu saya sendiri, Ayu Putri Pertiwi dengan NIM B100190473, dan Nur Hidayah B100190482. Yang pertama, pembahasan epistemologi. Apa yang dapat diketahui manusia, apa metode dan sarana yang digunakan, serta peran akal dan wahyu sebagai pengembangan ilmu. 3 ranah keilmuan yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Menurut Imam Al-Ghazali terdapat 3 ilmu aspek, yaitu aspek ontologi, menduduki ilmu secara substansional bersifat monokotomik, artinya ilmu itu pada hakikatnya adalah satu, yakni ilmu Allah. Ilmu berasal dari Allah, tidak ada perbedaan tentang ilmu agama dan umum. Sedangkan aspek epistemologi, Al-Ghazali memandang kebenaran ilmiah itu bisa dicapai dengan 3 dimensi, yakni melalui panca indera, melalui akal, lalu melalui hati. Ketiga, aspek aksiologi, Al-Ghazali memandang bahwa tujuan ilmu dan penuntutnya harus berindikasi teosentrik, ibadah, dan kegunaannya berindikasi antroposentrik, kemaslahatan umum manusia dan alam. Lalu pengertian epistemologi yaitu dari bahasa Yunani, episteme dan logos yang berarti pengetahuan serta logos berarti teori atau pikiran, sehingga dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan, atau juga dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Objek dapat teramati dan terpikirkan. The five senses yaitu smell, taste, hearing, sight, and touch. Lalu yang dapat diketahui manusia menurut epistemologi barat yaitu objek yang dapat diketahui manusia adalah segala sesuatu sepanjang ia dapat diamati secara inderawi. Objek empiris yang dapat dijelaskan secara rasional, non-fisik dan non-inderawi tidak termasuk. Dan menurut epistemologi Islam, bahwa apa yang dapat diketahui manusia tidak hanya objek-objek fisik yang dapat diamati secara inderawi, tetapi juga objek-objek non-fisik, non-material atau metafisika. Seperti aksioma matematika, konsep mental, realitas, imajinal, dan spiritual. Lalu perbedaan epistemologi Barat dan Islam, yakni Barat berdasarkan praduga, sumber hanya dari akal atau fakta empiris, pendekatannya bersifat dikotom, objek fisik observable dan penalaran, ilmu bebas nilai, validitas kebenarannya hanya bertumpu kepada rasio empiris, berorientasi kepada dunia semata. Sedangkan Islam berdasarkan kepada kajian metafisika, sumber kepada manusia, kepada wahyu, akal sehat, panca indera, dan intuisi. Pendekatannya bersifat widi, objek fisik, dan sekaligus metafisik. Ilmu syarat dengan nilai, validitas, kebenaran, konteks dari data dan fakta diselaraskan dengan teks wahyu, berorientasi dunia dan akhirat. Lalu cara mengetahui objek, pemikiran dan ilmu barat, metode ilmiah pokok yang digunakan adalah metode observasi, yaitu pengamatan inderawi terhadap objek-objek. Sedangkan pemikir dan ilmuwan Islam tidak hanya dengan metode observasi, tapi dengan metode logis dan demonstrasi, dan metode intuitif untuk objek-objek non-fisik, non-material, atau metafisika. Keterbatasan indera manusia. Cara mengetahui objek ilmu dalam Islam, yaitu jenis objek, metode, daya, sarana, cara kerja, daya, yaitu jenis objeknya, objek fisik dan non-fisik, metodenya dari observasi, demonstrasi, dan intuitif, dayanya dari indera, akal, imajinasi, dan hati.
Akal sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Akal sebagai sumber pengetahuan yaitu bahwa ide-ide besar lahir berasal dari akal yang diaktualisasikan seperti teori-teori fisika yang bersumber dari empiri dan indrawi. Sedangkan akal sebagai metode keilmuan, akal bila diaktualisasikan dan untuk menyampaikan dari apa yang tidak diketahui indera menuju apa yang diketahui indera dan menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan. Wahyu sumber pengetahuan dan metode keilmuan. Wahyu berperan sebagai sumber pengetahuan bahwa suatu yang bersifat transendental dari Tuhan memuat tentang asal-usul hakikat dan tujuan hidup manusia dan alam, serta membimbing tindakan individu dan kolektif. Wahyu berperan sebagai metode keilmuan. Allah memberikan manusia daya atau sarana seperti indera, imajinasi, akal, dan hati untuk memperoleh pengetahuan. Lalu selanjutnya akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu. Setelah dua persoalan epistemologis diperoleh jawabannya, sampailah pada posisi akal dan wahyu. Dalam perspektif pengembangan ilmu, baik secara umum sebagai sumber pengetahuan dan metode keilmuan maupun secara khusus sebagai etos keilmuan dan etos etik keilmuan. Akal sebagai metode keilmuan karena mampu mengaktualisasikan dan mengabstraksikan dan mengembangkan pengetahuan. Akal sebagai sumber ilmu karena yang menghasilkan produk berbagai objek ilmu. Wahyu sebagai sumber pengetahuan karena wahyu dipelajari menghasilkan ilmu dan objeknya. Lalu berikut ini skema pengetahuan dari Allah Al-Amin, lalu manusia atau insan, lalu ayat kauniyah yaitu alam semesta, dan ayat kauliyah Al-Quran dan Al-Hadis. Ayat kauliyah, ilmu-ilmu kauliyah seperti fikih, akhlak, ulumul Quran, ulumul hadis. Sedangkan ayat kauniyah yaitu ilmu-ilmu alam seperti sains, fisika, kimia, biologi, dan kedokteran. Lalu manusia dari biologis dan sosial budaya yaitu ilmu nafsiyah yaitu pendidikan, ilmu sosial, dan humaniora. Menurut Patrick, kaca yang bening menunjukkan gambaran wajah, sedangkan persahabatan yang baik mencerminkan gambaran jiwa. Menurut Al-Ghazali, secara substansional, epistemologi Al-Ghazali dalam konteks alat dan sumber ilmiah ada 3, yaitu panca indera, akal, dan hati yang akan sampai kepada ilmu Allah. Setiap anggota panca indera memiliki kapasitas sendiri dalam menuntut ilmu, begitu pula dengan akal dan hati. Ketiganya merupakan alat yang mampu memperoleh dan mencapai ilmu. Panca indera sebagai alat ilmiah dikarenakan kemampuannya menuntut ilmu yang bersumber dari alam dan manusia, yakni ilmu gauri syariah, sedangkan akal di samping ilmu yang bersumber dari alam dan manusia juga dari Allah, yakni ilmu syariah dan gauriyah syariah. Juga atas izin Allah bisa menerima ilmu laduni. Hati merupakan alat yang mampu melakukan pendekatan kepada Allah melalui makaf tasawuf. Hatilah yang mampu melibatkan Allah apabila manusia selalu mensucikan dirinya melalui suhud dan marfiat. Selanjutnya, menurut Ibnu Khaldun, berbicara tentang epistemologi Ibnu Khaldun dapat kita telusuri dari cara beliau mendapatkan pengetahuan itu sendiri. Ibnu Khaldun dikenal sebagai pengembara dan dia tidak menyediakan pengembaraannya tersebut. Pengalamannya dituangkan dalam tulisan. Ia mengambil hikmah dari pengalaman. Ibnu Khaldun mengikuti paham empirisme yang secara eksplisit mengakui bahwa pengetahuan diperoleh melalui sentuhan indera manusia dan alam. Tetapi di sisi lain, Ibnu Khaldun mengikuti pola pikir kaum rasionalisme, hanya saja akal itu mempunyai jangkauan yang terbatas. Selanjutnya yang terakhir, menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, cara mengetahui objek adalah dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir adalah kekuatan utama manusia untuk mengetahui suatu objek. Al-Farabi membagi kemampuan berpikir dalam 2 bagian, yaitu teoritis dan praktis. Kemampuan berpikir teoritis adalah kemampuan berpikir yang biasa digunakan untuk mengetahui eksistensi sedemikian rupa. Kemudian,
Berpikir praktis adalah suatu yang dimanfaatkan untuk membedakan sedemikian rupa suatu objek dengan yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.